daripada timnas Indonesia ini adalah mereka bermain cukup tenang. Dan satu hal lagi tentunya melawan Meksiko kita Diego Medina, kontrol yang baik, namun gagal diselesaikan dengan sempurna. Timnas Indonesia U20 bakal tantang Timnas Belanda U20, Justin Hubner bela yang mana? Timnas Indonesia U20 bakal tantang Timnas Belanda U20 dalam pemusatan latihan, TC, mereka di Eropa. Menariknya, Justin Hubner punya peluang untuk membela kedua tim. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, diketahui telah mengirimkan delegasinya ke Belanda pada 2 pekan lalu. Hal ini bertujuan untuk memantau para pemain keturunan. Namun, para delegasi juga diwartakan menjajaki kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, beserta 2 klub raksasa negeri kincir angin, Ajax Amsterdam dan Feyenoord Rotterdam. Delegasi PSSI yang diwakili oleh Direktur Teknik Indra Syafri, pelatih Jong Jin Kim, dan utusan khusus Hamdan Hamedan telah melaksanakan pertemuan pada Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak berbicara mengenai banyak hal, mulai dari pembinaan usia muda. Puncaknya, mereka mewacanakan laga uji coba antara Timnas Indonesia U20 kontra Timnas Belanda U20. Selain bertukar ide terkait best practices di bidang scouting, coach education, youth development, sepak bola wanita dan pengelolaan timnas, kedua pihak juga menjajaki potensi training camp di Belanda serta pertandingan uji coba antara tim U20 Indonesia melawan tim U20 Belanda, sebagaimana pernyataan resmi di laman PSSI, dikutip Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Ada yang unik dari potensi laga di antara kedua tim, yaitu terkait nasib Justin Hubner. Dia merupakan seorang pemain asal Belanda yang sedang dalam prosesnya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Justin Hubner merupakan bek tengah untuk tim muda asal Inggris, Wolverhampton Wanderers. Dia disiapkan untuk membela timnas Indonesia U20 pada pentas Piala Dunia U20. Justin Hubner sebelumnya disebut sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia U-20. Dia pun tidak malu-malu memperlihatkan identitasnya sebagai pemain keturunan Indonesia dengan mencantumkan bendera merah putih di bio Instagramnya, @justinhubner5. Namun demikian, hingga kini proses naturalisasi tersebut masih belum selesai, diterangkan oleh Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang mengurusi masalah naturalisasi ini. Justin Hubner terhalang restu orang tua untuk membela timnas Indonesia U20. Pengalaman saya kemarin, 3 nama ini, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama, tidak ada campur orang tua, artinya diputuskan pemain tersebut sendiri untuk dinyatakan mau jadi WNI atau tidak, kata Hassani Abdul Ghani di YouTube Bola Bung Binder, September lalu. Sedangkan anak-anak yang U20 kan rata-rata masih 18 tahun, pengalaman saya kemarin orang tuanya ikut terlibat, saya enggak yakin orang tuanya ikhlas kalau anaknya kehilangan paspor, sebab, mereka kan berkarir di Eropa, tambahnya, di sisi lain, Justin Hubner sendiri sudah pernah membela timnas Belanda U20 dalam 7 kali kesempatan. Jadi, apakah Justin Hubner akan membela timnas Indonesia U20 atau timnas Belanda U20 ketika bertemu? Menarik ditunggu. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong lebih baik hengkang dari timnas Indonesia. Dan gantikan Park Hang-seo, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat menyatakan hengkang bila ketua PSSI ikut mundur. Ternyata keinginan tersebut disorot oleh media Vietnam. Melansir Bola Times, media di sana mendukung keputusan pelatih asal Korea Selatan itu untuk mundur sebagai pelatih timnas Indonesia. Misalnya salah satu media Vietnam bernama Soha.vn. Salah satu pandit sepak bola asal Vietnam, Phu Man Hai memberikan tanggapan tentang isu Shin Tae-yong berhenti melatih timnas Indonesia jika ketum PSSI didepak. Ia menyebut jika Shin Tae-yong pergi, maka timnas Indonesia mendapatkan sedikit keuntungan. Jika Shin Tae-yong pergi, prestasi sepak bola Indonesia akan menurun.
Sebab, sepak bola Indonesia saat ini sudah sangat mengikuti filosofi Shin Tae-yong, kata Fuman Hai mengutip dari Soha. Lalu ia justru mendukung jikalau pelatih asal Korea Selatan tersebut hengkang. Meski menurun, masih lebih baik bagi PSSI untuk mencari pelatih hebat yang lain. Jika ada pelatih hebat yang jujur dan tidak memihak, itu sangat bagus. Menurut saya jika Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia, itu merupakan hal yang bagus bagi sepak bola Indonesia, tegas Fuman Hai. Isu ini mencuat dan membuat geger pencinta sepak bola tanah air, bahkan media medai luar ikut menyorotinya. Tetapi kini, Shin Tae-yong tidak memikirkan hal tersebut, ia lebih fokus melatih para punggawa timnas Indonesia yang berangkat ke TC Eropa. Hal ini guna mempersiapkan mereka dalam mengikuti event akbar yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo resmi mengakhiri kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Vietnam, VFF, setelah gelaran Piala AFF 2022. Melalui laman resmi, pihak VFF dan Park Hang-seo telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Piala AFF 2022 mendatang akan menjadi kompetisi terakhirnya, Park Hang-seo, bersama tim nasional, ungkap VFF. VFF yakin Park Hang-seo akan mencoba yang terbaik untuk mencapai hasil sebaik mungkin untuk mengakhiri perjalanan 5 tahun yang luar biasa dalam karir profesionalnya, tambah VFF. Sementara itu, Park Hang-seo turut memberikan pernyataan resmi terkait dengan berakhirnya kontrak dirinya dan VFF. Saya menghargai kenangan 5 tahun perjalanan saya dengan sepak bola Vietnam. Sebagai pelatih U23 dan senior, saya selalu fokus di setiap turnamen, ucap Park Hang-seo. Pelatih berusia 65 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada pemain, VFF dan supporter yang telah membuat perjalanannya luar biasa menyenangkan. Meskipun saya meninggalkan posisi ini, saya akan terus mendedikasikan diri saya untuk membalas dukungan Anda dalam waktu dekat, timpanya. Sebelumnya, kabar Park Hang-seo akan meninggalkan timnas Vietnam yang dia asuh selama 5 tahun telah santer beredar di berbagai media. Rumor menyebutkan, Park Hang-seo akan kembali ke negaranya, Korea Selatan untuk menjadi pelatih timnas Korea U20.